Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus. Hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita naikkan ucapan syukur kita karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh beribadah di tempat ini di akhir bulan, di penghujung tahun 2021. Beri tepuk tangan yang termanis buat Tuhan Allah kita. Allah kita baik, amin. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan kita saudara. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan. Yesus ajaib bagi kami, amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan ajaib buat saya dan saudara. Kasih-Nya tiada persudahan, amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Sekali lagi katakan. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Angkat tangan sama-sama katakan. Setiap hari ku merasakan berkat yang melimpah. Amin. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya. Karena kasih-Nya ajaib Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan Yesus ajaib, amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Katakan amin, amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Amin. Setiap hari ku merasaki berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaib Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasa-Nya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Katakan setiap hari. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya. Karena kasih-Nya ajaib Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya. Haleluya.
lahir bagi kami. Tuhan merdekakan kami. Tuhan selamatkan kami. Dan Tuhan berkati yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Semua raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang penebus dunia. Katakan, oh itulah firman Tuhan. Itulah firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia lahir untuk kami. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sobat kami. Sang penebus juru selamat dunia. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan sama-sama itulah firman Tuhan. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Itulah firman Allah. Oh, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya, amin. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan silakan duduk. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, termanis pada Tuhan pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Engkau mulia Jesus. Engkau agung ya Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu.
Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari dengan lebih lagi katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu. Amin. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah membesarkan hati. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari sembah Dia lebih lagi. Bila ramaya shakara para para ramaya shakara para 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 para
mengucap syukur dan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan, Engkau layak ya Tuhan. Hosana bagimu Yesus, Hosana bagimu Tuhan. Besar kasih mulialah namamu Yesus, ku tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan, kami menyembahmu ya Tuhan, kami menyembahmu, Bapa Engkau Allah yang kudus, Bapa Engkau Allah yang Tuhan, layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, dimuliakanlah namamu Yesus, ditinggikan Tuhan, Kau kekuatanku Tuhan, Kau perlindunganku Yesus, Kau Allah yang sungguh baik, kami mengasihimu Tuhan. Jesus, Jesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Jesus. Kira ramaya sakara para ramaya sandala hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, mengalir Tuhan. Shikala para ramaya sakara mengalir Tuhan. Haleluya, mengalirlah ya Tuhan, mengalirlah Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau agung Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang kuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di hati kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dan melawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menyegarkan hati yang kering dalam nama Yesus. Kiralah ramaya sakar apa-apa. Biarlah tangan Allah yang dahsyat berkuasa itu memeluk erat setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Mereka yang haus, yang lapar akan Engkau Tuhan. Jamah malam ini Tuhan, jamah pagi ini Tuhan, jamah pagi ini Tuhan. Kiralah ramaya sakara sungguh aku percaya Tuhan, firman berkata, Kau Allah kuatku, sumber pertolonganku dan kota bentengku. Sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan jiwa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, karena pertolongan adalah dari Engkau, Yesus yang bertahta di atas pujian kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat pelawatan pagi hari ini Yesus. Beracara Engkau lebih lagi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami Bapa yang kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau.
bagi Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi saya. Dan sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Kami persiapkan hati kami Tuhan, kuasai hidup kami dengan Roh-Mu, dan biarlah firman-Mu sebagai kekuatan kami, pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Umat Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, baik anak yang di gereja. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, pertolongan, dan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Engkau. Bapa, ini kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapi kami semua. Tuntun hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan hamba sampaikan itu semua berasal dari Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak terasa kita ada di minggu kedua di bulan Desember, di mana di bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini sama-sama kita yang ada di rumah dan di gereja untuk kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita di minggu kedua di bulan Desember ini. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah iman mengalahkan stres. Saudara, sekali lagi, iman mengalahkan stres. Saudara, saya percaya tema ini diberikan kepada kita untuk kita mengalami kemenangan bersama Tuhan. Saudaraku, hasil penelitian yang ditemukan, saudara, ketika saya buka di Google, saudara, saya temukan bahwa ada hasil penelitian yang ditemukan bahwa 85% apa yang dikhawatirkan orang tidak akan terjadi. Dan dari 15% yang terjadi, 79% dapat dihadapi dengan baik. Artinya tidak seburuk yang dipikirkan sebelumnya, saudara. Artinya 97% dari kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi atau tidak seburuk yang dipikirkan sebelumnya. Nah, penelitian ini, saudara, saya percaya sudah diteliti dengan begitu sungguh-sungguh, disurvei dengan sungguh-sungguh, maka terjadilah hasil dari penelitian ini. Jadi kalau kita lihat penelitian ini, saudara, betapa kita tidak ada gunanya takut dan khawatir dalam hidup kita. Lalu stres, penelitian ini saudara juga akan berkaitan dengan rasa ketakutan, kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan itu, saudara, akan ada akibatnya jika kita menaruh ketakutan, kekhawatiran atau stres itu, kita biarkan ada dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, akibat dari stres, ketakutan, kekhawatiran itu adalah penyusutan kemampuan otak. Nah, kalau kita stres, kita takut, kita khawatir, apalagi mengkhawatirkan yang sebenarnya belum tahu, belum terjadi, saudara, akan membuat kemampuan otak kita menyusut. Atau dikatakan mungkin otak kita akan mengecil gitu, saudara ya. Lalu melemahkan daya pikir. Kita nggak bisa lagi berpikir jauh, kita nggak lagi bisa berpikiran normal. Karena kita sedang stres, sedang ketakutan. Lalu yang ketiga, dapat melemahkan kemampuan membuat keputusan dengan baik. Melemahkan kemampuan untuk membuat keputusan dengan baik, saudara.
Jadi saat kita stres, saat kita ketakutan, kita nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Pasti keputusan kita salah. Pasti keputusan kita itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena kita sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan stres, saudara. Lalu yang keempat, stres yang berkaitan dengan ketakutan, kekhawatiran itu dapat menyebabkan melemahkan daya tahan tubuh kita. Nah, saudara, ini yang sering saat ini sedang terjadi di masa pandemi. Padahal di masa pandemi ini saudara, kita butuh kekebalan tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat. Tapi kalau kita dipenuhi stres, dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kita bisa gampang kena COVID, saudara. Ya, bukan berarti yang kena COVID kemarin itu adalah orang-orang stres, enggak, saudara. Tapi kekhawatiran, ketakutan kita yang terlalu berlebih membuat kekebalan tubuh kita turun sehingga kita gampang kena sakit, saudara. Stres merusak sistem kekebalan dan mendatangkan malapetaka. Bukan hanya di bagian otak, saudara. Ternyata juga di bagian sistem kardiovaskuler kita, di jantung. Dan merusak kromosom yang baik. Membunuh sel-sel otak. Dan jika dibiarkan, stres, ketakutan, kekhawatiran ini bisa membunuh kita, saudara. Karena saudara, ketakutan dan iman itu sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Fear and faith sangat bertolak, arahnya berbeda, sangat jauh. Kalau fear itu arahnya beda dan faith itu arahnya beda. Jadi sangat berlawanan, saudara. Kita nggak akan bisa mendapatkan iman yang kuat kalau kita ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak akan dapat beriman dengan kuat kalau stres itu ada kita biarkan dalam pikiran kita. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita percaya karena kita beriman. Saudara, saya mau tanya, siapa yang di sini percaya kalau Allah itu ada? Saudara percaya kalau Tuhan itu ada walaupun Bapak Ibu belum melihatnya? Amin, saudara, percaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu percaya. Karena kenapa kita percaya? Karena kita punya alasan. Kita punya Roh Kudus yang memberikan kita kepercayaan untuk kita mempercayai Tuhan itu ada. Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, lewat pemberitaan firman Tuhan. Lalu saudara, kita percaya bahwa Allah itu ada. Sama seperti angin udara, saudara, ya. Kita percaya udara itu ada walaupun kita nggak bisa ngelihat udara. Kita nggak bisa lihat angin, saudara. Tapi kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita dapat merasakan ketika udara dingin, kita terasa dingin. Kalau udaranya panas, kita terasa panas. Jadi kita percaya udara itu ada. Begitu juga dengan Allah. Allah itu dapat kita rasakan di dalam hati kita. Lewat apa, saudara? Lewat ketika kita berdoa, lewat kita menyembah Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Lewat apa? Ada damai sejahtera. Ada sesuatu kekuatan yang mengalir di hati kita. Ada ketenangan ketika kita berdoa. Ada ketenangan ketika menyembah Tuhan. Ada sesuatu yang mengalir di hati kita mendatangkan damai dan sukacita. Saudara, ayat bacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah, mari kita buka dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan Matius 6 ayat ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah saudara, firman Tuhan sangat jelas mengatakan pada kita pagi hari ini, jangan khawatir, jangan takut apa yang hendak kau makan, kau minum, kau pakai. Saudara, janganlah khawatir akan hidupmu. Bukan hanya cuma makanan dan minuman dan pakaian, tetapi jangan khawatir tentang seluruh kehidupanmu. Saudara, jangan khawatir bukan kata kerja, tapi jangan khawatir itu adalah kata perintah.
Ya saudara, itu perintah Tuhan. Kalau kita orang-orang yang taat sama Tuhan, kita harus taati perintah Tuhan. Saudara, kita percaya firman Tuhan, perintah Tuhan ini adalah suatu keadaan yang dijanjikan Tuhan. Janji yang harus kita terima dalam hidup kita sebagai suatu kebenaran dalam firman Tuhan ini. Saudara, kita baca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Mari kita buka Matius 6 ayat 26 sampai 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Kalau boleh saya tambahkan, hai orang-orang yang kurang beriman. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran disebabkan karena kita kurang percaya, kurang beriman. Nah, kalau hari-hari ini kau takut akan masa depanmu, akan usahamu, pekerjaanmu, sakitmu, berarti perlu ditambahkan imannya, saudara. Lalu bagaimana supaya kita memiliki iman yang dapat mengalahkan stres, dapat mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran? Saudara, saya menaruh di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Saudara, yang pertama, melihat perspektif kehidupan dengan benar. Melihat perspektif kehidupan dengan benar. Yaitu dalam Matius 6 ayat 26 tadi, saudara. Ya, saya bacakan kembali ayat Matius 6 ayat 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Atau jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, saudara, saya percaya kita tahu mana yang lebih penting dalam hidup kita. Tentang kehidupan apa yang lebih penting dalam hidup kita ini, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian. Tapi tubuh ini, kehidupan ini, saudara, itu adalah yang penting. Apa yang perlu kita khawatirkan dan apa yang tidak perlu kita khawatirkan harus bisa kita tentukan di dalam hidup kita, saudara. Wahyu 22 ayat ke-13 dikatakan, saudara. Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, Tuhan dapat melihat akhirnya dari awal. Dan Tuhan juga dapat melihat dari awal sampai akhir kehidupan kita. Sedangkan manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak tahu masa depan kita. Itulah kekhawatiran yang paling besar bagi manusia. Yaitu masa depan. Terlebih di masa pandemi ini, bagaimana memasuki tahun yang baru. Ada orang bilang masa inflasi yang gawat lah, masa krisis ekonomi yang luar biasa, saudara. Itu adalah ketakutan manusia yang paling besar, saudara. Lalu seringkali kita kesulitan melihat janji Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita selalu melihat di belakang kita, saudara. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, saudara. Ya, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Kita tidak tahu, kita nggak dapat menyelami pekerjaan rencana Tuhan atas hidup kita, atas dunia ini, saudara. Karena Tuhan tahu
Tuhan yang akan menentukan dari awal sampai akhirnya hidup kita dan dunia ini. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, He has made everything beautiful in His time. Tuhan membuat segala sesuatu akan indah pada waktunya. Di dalam setiap kehidupan kita ini saudara, semua ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, kalau kita tahu ada waktunya, pandemi ini pasti berlalu. Dan kalau kau pekerjaanmu, sakitmu, percayalah pasti itu akan berlalu saudara. Saudaraku, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya saudara. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Artinya apa? Ketika kita berdoa untuk pergumulan kita, kita rindu pengen punya usaha. Tapi Tuhan belum jawab, tunggu, berarti kalau belum indah, belum waktunya. Kita bergumul untuk suami kita yang kita bertobat, tapi belum bertobat juga. Tunggu, semua indah pada waktunya asalkan engkau tetap percaya. Saudara, ketika kita berdoa suami saya sakit dan dia meninggal Bu Meta. Terus di mana letak keindahannya? Dia dipanggil Tuhan, di dalam Tuhan itu suatu keindahan, rencana Tuhan yang indah. Karena semua tujuan kita masuk surga, dia duluan aja gitu saudara. Itulah indah waktu Tuhan di atas hidupnya. Saudara, kita percaya, oleh karena itu kita jangan pernah menyerah saudara. Jangan menyerah ketika kita masih belum menemukan waktu yang indah itu. Kita tidak menemukan masa-masa yang indah itu. Teruslah berjuang, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan menyerah di tengah jalan. Beriman bahwa janji Tuhan itu akan ada dalam setiap situasi kehidupan kita. Karena kebenaran akan memerdekakan kita dari pikiran yang salah yang menyebabkan ketakutan. Saudara, Roma 8 ayat 28 berkata, mari kita buka saudara, Roma 8 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, Tuhan turut bekerja atas pergumulanmu, atas sakitmu, atas semua masalah hidupmu. Saudara, lalu yang kedua dikatakan mengenal identitas diri dengan benar saudara. Kalau kita ingin mengalami iman yang dapat mengalahkan stres, kita harus mengerti identitas kita dengan benar saudara. Saudara, karena iman mengalihkan fokus kehidupan dari kekhawatiran pada kebesaran Tuhan saudara. Mari coba buka Roma 8 ayat 15 saudara. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Identitas kita adalah anak Allah. Identitas kita adalah anak Bapa di surga, kita anak. Kita lebih berharga dari burung di udara. Kita lebih berharga dari bunga bakung di padang. Karena kita lebih berharga di hadapan Tuhan, karena kita anak Tuhan saudara. Ingat, katakan aku anak Tuhan. Yes, kita anak Tuhan saudara. Itulah identitas kita. Tuhan itu Bapa kita saudara. Lalu dikatakan Mazmur 103 ayat 13 saudara. Di situ dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau kita anak Tuhan, kita disayang Tuhan. Dia tidak akan melama-lama untuk menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Dia akan pasti menolong kita karena Dia sayang sama kita saudara. Bapa dunia aja sayang sama anak di dunia, apalagi Bapa di sorga saudara. Lalu dikatakan di Matius 6 ayat 31 juga saudara, sampai 32. Matius 6, 31-32 berkata, sebab itu janganlah khawatir sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin saudara. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dia tahu apa yang kita perlukan. Lalu Yesaya 43 yang pertama dikatakan, Yesaya 43 yang pertama.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin saudara. Tuhan memanggil kita dengan nama-nama masing-masing kita. Kita miliknya Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan saudara. Kalau kita percaya, beriman, tahu ini dan kita siapa sebenarnya kita Tuhan, kita tidak akan takut. Kita nggak perlu khawatir. Kita harus melangkah bersama Tuhan setiap hari saudara. Saudara, Tuhan tahu setiap detail hidup kita. Dia tahu karena dia menciptakan kita. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu sakitmu. Tuhan tahu keadaan ekonomimu. Tuhan tahu keadaan usahamu, keadaan pekerjaanmu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau percaya, Tuhan pasti bekerja. Saat engkau menangis, Tuhan tahu. Saat engkau berdoa, Tuhan mendengar doamu. Saat engkau bersyukur, Tuhan memberkati. Jadi saudara, iman itu dapat mengundang atau mempercayai Tuhan dalam menghadapi kenyataan yang ada saat ini. Saat engkau menghadapi pergumulan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan saudara. Ya, bahwa dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan memelihara, amin. Sebab Tuhan memperdulikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi dan memperdulikan hidupmu asalkan kau percaya. Asalkan engkau mengerti identitas dirimu bahwa engkau anak Tuhan. Bahwa engkau akan memiliki janji-janji Tuhan. Asalkan kau hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, langkah kita untuk kita memiliki iman yang dapat mengalahkan stres. Yaitu membuat prioritas kehidupan dengan benar saudara. Membuat prioritas kehidupan dengan benar. Mari kita baca Matius 6 ayat yang ke-33 saudara. Matius 6 ayat ke-33. Mari kita buka Alkitab kita. Di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, ini adalah kunci juga untuk kita mendapatkan iman yang dapat mengalahkan stres. Kita harus mencari Tuhan. Bukan berarti apa yang kita perlukan tidak penting. Bukan berarti persoalan sakit kita tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting yang harus diutamakan dalam hidup kita. Ada yang kita prioritaskan, yaitu jangan salah fokus. Jangan fokus kepada pergumulanmu, masalahmu saja. Jangan masalah makanan, masa depan, masalah suami, pergumulan. Tapi fokus kita harus melihat bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah dan kita hidup dalam kebenarannya. Ketika fokus hidup kita benar, maka iman kita akan bangkit untuk menerima yang sebenarnya yang Tuhan sudah sediakan. Pertolongan, kesembuhan, mujizat dalam hidup kita. Iman berarti tetap fokus kepada kebenaran dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita dalam masalah, pergumulan, sakit, lihat kebenaran firman, lihat janji Tuhan, perkatakan. Cari Tuhan saudara, jangan jauh dari Tuhan. Jangan engkau menyalahkan orang lain, tapi cari Tuhan sampai engkau menemukannya. Saudara, Roma 14 ayat 17 dikatakan. Kita baca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kerajaan kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kata Tuhan, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan, minuman, pakaian, persoalan. Tapi masalahnya adalah adanya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, yang penting adalah bahwa orang itu menuruti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, dikatakan 1 Timotius 4 ayat ke-7. Tetapi jauhlah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, kita harus melatih diri kita untuk terus sehat secara rohani. Jangan secara jasmani saja kita makan sehat, olahraga. Tapi kita juga harus melihat kesehatan rohani kita saudara. Kita harus rajin beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita harus ikut di dalam hal-hal untuk meningkatkan kerohanian kita. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Saudara, ketika kita beribadah hari Minggu, berdoa di rumah, pagi bangun berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan kita ikut persekutuan, ikut kul, ikut ibadah WBI, ikut kita kegiatan rohani, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita, akan melatih kehidupan rohani kita, karena latihan ibadah itu berguna sampai selamanya. Saudara, Matius 6 ayat 33 tadi saudara katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, jadi usahakanlah dulu supaya Allah memerintah, Roh Kudus turun atas hidupmu. Roh Kudus turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu. Dan lakukan firman-Nya, kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup dalam kenajisan lagi. Jangan hidup di dalam keterikatan dengan dunia lagi. Jangan hidup lagi dengan perdukunan. Tapi kau harus bebas. Engkau harus lepas dari semua hal-hal yang menjauhkan berkat Tuhan atas hidupmu. Saudara, di akhir firman Tuhan saya sampaikan itu pada pagi hari ini saudara. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh menambahkan iman kita. Dengan membaca firman Tuhan, beribadah, melakukan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Artinya hidup percaya kepada janji dan mengandalkan kuasa Tuhan. Saya percaya saudara, pandemi ini Tuhan izinkan supaya iman kita bertambah. Kenapa pandemi ini ada? Tuhan izinkan terjadi di bangsa kita, dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami kemarin kita kena COVID. Mungkin karena COVID ini kita kehilangan pekerjaan, usaha, kehilangan orang kita kasih. Mungkin kita jadi mengalami banyak tekanan dalam hidup. Tapi percayalah, Tuhan izinkan untuk menambahkan iman. Supaya kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Artinya, karena ketika Tuhan Yesus datang kedua kali saudara, hari-hari adalah hari terakhir Tuhan akan datang saudara. Dan Tuhan katakan di dalam Lukas 18 ayat 8 saudara. Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya saudara, nanti kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan gak lihat berapa banyak rumahmu, berapa banyak hartamu, berapa banyak talentamu, jabatanmu, berapa cantik, berapa hebatnya engkau. Tapi Tuhan katakan, Tuhan hanya melihat adakah iman kepadanya ditemui atas hidup kita. Amin saudara. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan memelihara tubuh, jiwa, roh kita ini terpelihara sempurna. Supaya kita layak untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Saudara, pagi hari ini mari kita percaya. Mari buang rasa stres, ketakutan, kekhawatiran. Yang 3 hal tadi saudara. Melihat proses kehidupan dengan benar. Mengenali identitas diri kita dengan benar. Dan membuat prioritas kehidupan kita dengan benar. Supaya kita mengalami kemenangan. Mengalami pemulihan, mukjizat. Bahkan kita dapat mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Tubuh jiwa roh kita terpelihara sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Karena saudara tetap semangat. Tetap engkau hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tinggalkan dosa. Tinggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hati yang panas, hati yang pahit, pikiran yang jahat. Saudara lupakan itu, tinggalkan, lepaskan dari hidupmu. Kembali kepada Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Berani beriman dengan perbuatan kita. Kita berani melakukan perbuatan benar. Memilih yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya apapun masalahmu pagi hari ini, Tuhan sanggup melepaskan dan menolongmu. Karena saya juga mengalaminya saudara. Karena itu pagi hari ini mari siapkan hatimu. Mari siapkan hidupmu untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan pada hari ini. Untuk engkau diberi kemenangan atas kekhawatiran dan ketakutanmu. Karena Tuhan mengasihi dan menginginkan engkau menang. Terima kasih Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tuhan pagi ini Engkau yang tahu apa yang terjadi atas umat-Mu. Pergumulan mereka, masalah sakit, usaha, pergumulan doa mereka, masalah ekonomi mereka, penyakit mereka, pekerjaan usaha mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biar iman yang teguh, iman yang besar, iman yang kuat, Kau berikan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Untuk mereka mengalami kemenangan. Aku berdoa mereka sedang ketekan. Mereka sedang ketakutan, kekhawatiran. Atas setiap pergumulan sakit mereka pagi ini. Dalam nama Yesus.
Segala ketakutan kekhawatiran digantikan dengan iman yang kuat. Dengan mempercayai Tuhan dengan besar. Dengan hidup berani melakukan firman Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Sampai Tuhan membuat seluruhnya kehidupan mereka indah. Dan rencana Tuhan digenapi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki di akhir tahun. Bulan-bulan yang penuh dengan sukacita dan penyertaan Tuhan telah kita lewati. Dan segera kita akan merayakan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Sudah semangat? Amin. Yes. Maka itu, Gereja NCC akan mengadakan Christmas Charity, di mana gereja kita akan berbagi kasih dengan sesama. Adapun kegiatan-kegiatan sosial yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Donor darah, vaksin, berbagi makanan, dan pelayanan misi. Kegiatan-kegiatan sosial dan berbagi adalah kegiatan yang sangat membantu bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk terlibat di dalam Christmas Charity yang akan diadakan menjelang Natal sebelum perayaan Natal NCC. Anda bisa berbagi menabur melalui barcode QR ataupun rekening BCA yang tertera, ataupun saudara bisa datang ke kantor sekretariat. Bapak Ibu Saudara yang memiliki pakaian layak pakai, tas, sepatu, dan buku yang tidak terpakai, silakan saudara untuk memberikan ke sekretariat dan barang ini akan kami bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Besar harapan kami saudara untuk memberi dan terlibat di Christmas Charity. Tentu saja pemberian dengan penuh sukacita seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.